langkanya minyak goreng di sebuah negeri yang produksi kelapa sawitnya luar biasa dan terbesar di dunia, ini adalah satu pertanda, satu isyarat. Kalau bahasa para kiai, satu isyarat. Ada makalah orang Arab mengatakan al-labibu bil isyarati yafhamu. Orang cerdas itu cukup dengan satu isyarat saja dia paham. Atau ada kalimat yang lain, al-aqilu yafhamu bil isyarati. Orang pinter itu cukup memahami dengan hanya satu isyarat. Wal jahilu la yafhamu bi alfi ibarah. Sementara orang jahil tidak akan pernah paham walaupun dengan 1000 ungkapan. Orang pinter itu udah paham ini langkahnya minyak goreng ini pertanda apa, isyarat apa, udah ngerti gitu. Setuju? Maka pada peringatan Isra Mi'raj ini juga Al-Fakir ingin mengajak kepada saudara-saudara hadirin wal hadirat untuk memahami isyarat yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isyarat apa yang ada? Kalau untuk menerima perintah sholat saja yang 5 waktu sehari semalam, ya cukup dari Mekah langsung Mi'raj aja, gitu. Langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di langit ketujuh, di Sidratul Muntaha, di Mustawan, di Baitul Ma'mur, diberikan perintah sholat. Tetapi kenapa mesti ada peristiwa Isra dulu, perjalanan malam ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, tetapi melewati dulu Thayyibah. Apa Thayyibah? Madinah. Thayyibah itu Madinah. Kemudian ke Baitul Lahmin, Baitul Laham, tempat lahirnya Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Kemudian ke Bukit Tur Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu atau bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ke Baitul Maqdis. Ada apa ini? Ini isyarat gitu. Makanya perlu kita memahami isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kepemimpinan dunia atau ikon kekuasaan dunia itu dipegang, dikendalikan oleh kaum Yahudi, dan itu diisyaratkan dengan Baitul Laham dan Baitul Maqdis atau dengan Tur Sinai, Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah SAW sholat bersama para nabi dan rasul terdahulu, dan beliau didaulat menjadi imam. Betul tidak? Dalam hadisnya kan seperti itu ya. Ini juga isyarat. Ini juga isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan ke depan akan memberikan kekuasaan atau akan memberikan ikon kepemimpinan dunia ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad alias kepada kaum muslimin. Yang tadinya dipegang kendali kepemimpinan itu oleh orang-orang Yahudi, sekarang atau masa depan nanti akan dikendalikan oleh kaum muslimin, menjadi imam. Dalam ilmu fikih itu, kalau di satu kampung ada masjid, maka yang paling berhak menjadi imam itu sohibul wilayahnya, yang penguasa wilayah itu. Maka otomatis siapapun yang jadi imam pada masa sholatnya Kanjeng Nabi dengan para nabi dan rasul, itu pertanda bahwa Nabi Muhammad SAW kelak nanti akan menjadi pemimpin dunia. Takbir. Cuma yang ini isyarat yang seperti ini susah ditangkap. Makanya kalau kita bicara Isra Mi'raj, bicaranya sholat 5 waktu, betul tidak? Nah sekarang ini luar biasa nih tema ini nih, perlu diabadikan dan perlu dilanggengkan terus menerus. Kenapa? Karena kita sudah 14 abad lamanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tetap saja kita kurang bangkit gitu, kurang membangkitkan. Karena pilihan temanya yang tidak futuristik. Mantap aja bahasanya, bukan bahasa Depok jelas itu. Kalau bahasa Depoknya apa tuh futuristik tuh? Orang anak.
Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, isyarat kepemimpinan kaum muslimin, isyarat kepemimpinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak lama kemudian setelah itu terbukti adanya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau dilakukannya peristiwa Isra dan Mi'raj, beberapa waktu kemudian Nabi Muhammad SAW kita sama-sama tahu berdakwah selama 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, betul tidak? Sembunyi-sembunyi, terbatas kalangan terdekat, kalangan keluarga, kerabat, sahabat terdekat. Tapi bukan berarti kemudian kontennya disembunyikan, tidak, tetap dakwahnya disampaikan terang-terangan tapi kalangan terbatas. Tahun keempat setelah 3 tahun berdakwah secara terbatas, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwakan Islam secara terbuka, terang-terangan, apa adanya, sebagaimana yang Allah turunkan, sebagaimana yang Allah perintahkan. Mulai dari situ ada ATHG, beruh ora ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad orang paling mulia, orang yang paling dikasihi, ketika menyampaikan dakwah Islam itu ATHG-nya banyak, luar biasa gitu. Padahal Nabi itu orang yang sangat dikasihi Allah. Tapi ketika beliau berdakwah, tetap saja tantangan, hambatan, gangguannya banyak. Apalagi kita, betul tidak? Jadi jangan baper kalau dakwah kita saat ini tantangannya banyak, hambatannya banyak. Apa? Kriminalisasi, apalagi? Intoleran, katanya kaum intoleran, radikul, apalagi? Melawan arus, anti kemapanan. Wah, luar biasa gitu kan. Ngomong saya baik-baik saja, sehat-sehat saja, 4 tahun penjara. Betul kan? Kalau dakwahnya nyunah Nabi seperti itu pasti. Karena Nabi juga ketika berdakwah tantangannya banyak banget. Disebut orang gila, orang mimpi. Ngomong-ngomong berapa menit lagi saya? Terserah. Mas Allah, tenang. Ini kan penceramahnya banyak banget ini, ya kan? 1 menit lagi, Masya Allah. Baru pendahuluan. Baru gigi 1 saya ini. Beliau dakwah yang tahun keempat dan seterusnya, ketika terang-terangan disampaikan, ketika secara terbuka didakwahkan, itu mulai tantangannya banyak sekali. Sampai kemudian para ulama kita menyimpulkan tantangan yang dihadapi oleh dakwah Islam itu 3 saja. Yang pertama at-ta'dzib, penyiksaan, persekusi kalau bahasa kitanya. Para sahabat Nabi disiksa. Jadi sudah biasa, udah ada dari dulunya gitu. Jadi jangan takut, jangan baper. Kalau memang dakwahnya dakwah yang benar, insya Allah ngalamin itu. Amin. Kok amin? Yang kedua, dipersekusi tidak mempan. Sahabat-sahabat Nabi itu imannya kokoh, kuat. Disiksa semacam apapun, dia sudah metode, tidak lagi mempersekusi, tetapi melakukan apa? Melakukan kampanye negatif, kampanye hitam, black campaign, fitnah itu. Bahasa sekarang apa tuh? Menyebarkan hoax. Berita hoax. Khilafah itu membinasakan umat. Hoax bukan tuh? Hoax. Khilafah itu akan memecah persatuan umat. Hoax. Itu yang disampaikan, sehingga kita yang berdakwah ke sana itu jadi takut-takut gitu. Namanya black campaign, difitnah, terakhir diboikot, dimokotoah selama 3 tahun Nabi dan keluarganya, diboikot, diisolasi,
di sebuah lembah, tidak boleh ada interaksi, tidak boleh ada komunikasi dengan dunia luar. Kalau sekarang rekening banknya diblokir, punya bisnis dipersusah, terjadi lagi. Kalau dakwahnya benar. 3 tahun Nabi dan para keluarga dan para sahabat yang lain diboikot, diisolasi di lembah, tidak boleh interaksi, sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala itu sertifikat boikotnya Nabi akhirnya dimakan rayap. Maka selesailah boikot Nabi dan para sahabat serta para keluarga kembali normal dalam kehidupan. Tapi setelah itu wafatlah istri beliau, Khadijatul Kubro. Kemudian belum lama berselang wafatlah Abu Thalib, paman beliau. 2 orang ini yang menjadi backing dakwah Nabi ketika itu. Tapi begitu wafat 2 orang ini, maka ATHG makin kenceng. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, persekusi dan kriminalisasi dari orang-orang Quraisy kepada Nabi dan para sahabat makin menjadi-jadi. Kenapa? Karena backing sudah tidak ada. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi hijrah ke Thaif, mau berdakwah ke orang-orang Thaif. Mau ngapain? Mau menyampaikan dakwah Islam ke Thaif, mau minta perlindungan orang-orang Thaif dalam dakwah. Mudah-mudahan mereka menerima, karena orang Thaif konon katanya hidupnya itu kayak di puncak gitu loh. Di puncak banyak pohonan, adem suasananya, mudah-mudahan hatinya juga adem. Ternyata apa yang terjadi? Dilemparin, dipersekusi juga. Nabi berdarah-darah, tubuhnya mengeluarkan darah, sampai sendalnya Nabi lengket karena darah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai Nabi kemudian berlindung di sebuah kebun anggur ya, milik orang kafir. Kemudian Nabi di situ berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa ini terkenal sekali ya. Allahumma ilaika ashku do'fa quwwati. Ya Allah, kepada Engkaulah aku menyampaikan keluhan lemahnya diriku. Wa qillata hilati wa hawani, dan sedikitnya upayaku mendakwakan Islam kepada umat manusia. Anta Robbi, Engkau Tuhanku, wa Rabbul mustad'afin, dan Tuhannya orang-orang yang lemah. Ila man takiluri, kepada siapa Engkau akan menyerahkan aku, kata Nabi Muhammad kepada Allah. Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kepada orang jauh yang akan menyerangku? Au ila aduwin, atau kepada musuh. Malak tahu amri, Engkau akan serahkan perkaraku ini. Ilam yakun bika godobun fala ubali. Tetapi ya Allah, apabila Engkau dengan semua itu tidak benci kepadaku, tidak marah kepadaku, fala ubali, maka aku. Inilah titik kulminasi mentoknya Rasulullah SAW. Dakwahnya mentok di sini. Ke sini mentok, ke sana mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok, depan mentok, belakang mentok. Sudah deadlock kalau bahasa sekarang. Maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya tasliyah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, hiburan, mengangkat beliau untuk rihlah. Rihlah itu apa? Jalan-jalan ya, piknik. Enggak tanggung-tanggung, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1350 ribu kilometer. Ya, dikasih surat cinta ini. 1350 ribu kilometer. Kemudian naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit 7. Tahu nggak jaraknya berapa itu? Masya Allah, tidak bisa dihitung dengan angka itu, nggak bisa. Langit 1 itu konon jaraknya itu 14 miliar tahun cahaya itu. 14 miliar tahun cahaya. Cahaya itu 1 detik 300 ribu kilometer jauhnya. Kalau 14 miliar tahun cahaya itu berapa jauhnya itu? Itu langit 1, belum langit 2-nya berapa lagi, nggak tahu. Langit 3, 7 berapa? Subhanallah. Kalau kita pikirnya kemana? BKT, paling banter Ragunan, Taman Mini,
Paling banter orang Jakarta ke puncak, kalau orang Bogor udah bosen puncak. Tapi Nabi Muhammad bikinnya kemana? Sidratul Muntaha. Wasallallahu, luar biasa. Itu namanya tasliyah, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perjuangan Nabi SAW yang begitu berat mendapatkan ATHG yang luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy. Maka oleh karena itu, isyarat tadi sudah kita sampaikan, dan berikutnya adalah tetap bersabar dalam mendakwakan Islam. Kendati pun ATHG-nya banyak bertubi-tubi dan bermacam-macam, insya Allah pada saatnya nanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.